Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Irfan Julian, salah seorang mahasiswa di Universitas Cyber Asia. Ingin mempresentasikan makalah saya sebagai tugas dari mata kuliah Akuntansi Keuangan 2 dengan dosen Ibu Nurhayati Siregar. Adapun judul makalah yang ingin saya presentasikan adalah Analisis Keputusan Manajemen dalam Penerbitan Saham Konversi dan Dampaknya pada Struktur Modal. Sebelumnya, mohon izin saya akan men-share screen. Ya, seperti yang sudah tampil di layar, ini adalah makalah yang saya pilih. Sebelumnya, tugas ini saya lakukan sendiri, saya memilih sendiri, tidak mengerjakannya secara kelompok. Baiklah, sesuai dengan yang sudah muncul di layar, di sini kita ada beberapa topik, yaitu definisi saham, teori struktur modal, faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal, dan keputusan penerbitan saham, serta nanti ada contoh soal dan pembahasan. Sebelumnya, sedikit intro terkait dengan makalah ini. Sebagaimana yang kita ketahui, salah satu dilema yang sering dihadapi perusahaan ialah sulit menentukan strategi pendanaan yang optimal agar mendukung pertumbuhan dan operasional perusahaan. Kita ketahui di perusahaan itu ada hutang dan ekuitas. Hutang dan ekuitas ini masing-masing punya plus minusnya ya. Hutang memang dapat memberikan leverage terhadap perusahaan, namun di satu sisi juga meningkatkan resiko keuangan karena harus memenuhi kewajiban pembayaran bunga dan pokok pinjaman. Sedangkan ekuitas mampu mengurangi risiko keuangan, namun juga dapat mengurangi kepemilikan saham yang sudah ada. Nah, disinilah hadirnya saham konversi akan menjadi hal yang menarik karena mampu mengatasi masalah pendanaan. Cara ini menawarkan fleksibilitas dan potensi keuangan bagi perusahaan maupun investor. Itu ya lebih kurang latar belakangnya kenapa saya memilih makalah ini dan bagi saya ini cukup menarik dan kita bahas ke materinya. Di sini definisi saham konversi yaitu adalah kegiatan yang dapat mengubah satu jenis saham menjadi jenis saham lainnya. Kegiatan ini pada umumnya diatur oleh perjanjian atau dokumen hukum di mana ketentuan konversi ini ditetapkan, termasuk waktu dan rasio konversi. Jenis-jenis saham yang dapat dikonversi beberapanya adalah saham preferen convertible dan yang kedua obligasi konversi. Ada dua contohnya. Secara simpelnya, saham konversi itu kita kan menerbitkan saham ini kita eh, ngambil uang lah dari orang hutang. Tapi hutang yang kita ambil tadi tidak kita catat sebagai hutang, ke depannya dia bisa memiliki saham di perusahaan kita. Itulah inti dari saham konversi. Kalau yang pertama saham preferen, saham preferen convertible berarti mengubah dari saham preferen menjadi saham biasa, sementara obligasi konversi mengubah obligasi menjadi saham. Itu ya penjelasannya. Kemudian ada struktur modal. Struktur modal merupakan perbandingan antara modal sendiri dengan modal asing. Dalam struktur modal sendiri, kepemilikan perusahaan dan laba ditahan. Sedangkan modal asing berupa utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Struktur modal juga merupakan struktur bersih komposisi pendanaan yang digunakan perusahaan untuk membiayai asetnya. Dan ini juga menjadi gambaran bagaimana kemampuan perusahaan dalam membagi antara modal sendiri dengan modal asing. Perbandingan ini penting sekali dalam mempengaruhi profitabilitas, risiko, dan nilai perusahaan. Jadi secara simpelnya kalau kita lihat di laporan keuangan, itu kan di bagian pasifa itu ada dua, yaitu hutang dan ekuitas. Itu yang dimaksud dengan struktur modal tadi. Intinya cuma ada dua, ekuitas dan hutang. Modal sendiri itu adalah ekuitas, sementara modal dari online kita sebut sebagai hutang. Kemudian di sini ada beberapa teori terkait struktur modal. Ada tiga, ada agensi teori, kemudian ada packing order teori, kemudian ada trade-off teori. Ini saya yakin bisa dibaca saja karena berhubung waktunya terbatas. Ada tiga teori struktur modalnya. Kita bahas ke yang ingin saya bahas itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal maupun konversi saham. Bagi perusahaan, pasti mereka punya banyak pertimbangan kan, mau milih ngambil utang atau dari sisi ekuitas dengan saham.
Nah, tapi itu akan mempengaruhi struktur modal mereka nih. Nah, apa-apa aja sih harus dipertimbangkan, faktor-faktor yang mempengaruhi apa saja. Nah, inilah dia. Struktur modal atau proporsi pembiayaan jangka panjang perusahaan dari utang dan ekuitas merupakan keputusan strategis yang penting. Keputusan ini berdampak signifikan terhadap nilai perusahaan, profitabilitas, likuiditas, dan risiko keuangan. Banyak faktor, baik internal maupun eksternal, yang mempengaruhi struktur modal yang optimal. Berikut beberapa faktornya. Ada 5, saya akan jelaskan satu persatu. Yang saya rangkum sekilas ya, yaitu profitabilitas. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi biasanya mampu menangani beban utang yang lebih tinggi karena memiliki arus kas yang stabil untuk membayar bunga dan pokok. Di sisi lain, perusahaan dengan profitabilitas rendah mungkin lebih mengandalkan ekuitas untuk mitigasi risiko keuangan. Kemudian kebutuhan investasi. Perusahaan yang membutuhkan pembiayaan signifikan untuk investasi atau ekspansi dapat memperoleh manfaat dari kombinasi utang dan ekuitas. Proyek dengan tingkat pengembalian yang tinggi mungkin lebih mendukung penggunaan utang yang lebih besar. Sementara proyek dengan tingkat pengembalian lebih rendah mungkin lebih baik dibiayai dengan ekuitas saja. Kemudian laba ditahan. Laba yang tidak dibagikan dalam bentuk dividen merupakan sumber penting pembiayaan internal. Semakin tinggi laba ditahan, semakin kecil ketergantungan perusahaan pada pembiayaan eksternal. Kemudian struktur aset. Jenis aset yang dimiliki perusahaan mempengaruhi kemampuannya untuk memperoleh pinjaman. Perusahaan dengan aset berwujud yang dapat dengan mudah dijadikan agunan lebih mungkin memperoleh pinjaman. Tentunya ya, kalau asetnya oke, aman, tentu pinjam bank atau memberi pinjaman lebih yakin memberikan pinjamannya kepada kita. Kemudian ada keterampilan manajemen. Bagaimanapun, manajemen ini sangat berpengaruh. Jika dia kurang bagus, tentunya para pemangku kepentingan agak kurang yakin gitu ya dengan performa dari perusahaan. Manajer berpengalaman dengan keterampilan manajemen risiko keuangan dapat mengoptimalkan struktur modal dengan risiko utang yang lebih tinggi. Itulah beberapa faktor yang mempengaruhi struktur modal secara singkatnya. Kemudian apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penerbitan saham konversi? Penerbitan saham konversi merupakan keputusan strategis yang sangat rumit karena mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perusahaan. Beberapanya yaitu ada kebutuhan pendanaan. Perusahaan dapat menerbitkan saham konversi sebagai cara untuk mengumpulkan lebih banyak dana tanpa menambah utang. Hal ini terjadi ketika perusahaan ingin menjaga rasio utang terhadap ekuitas tetap rendah sehingga menganggap cara ini menarik. Kemudian struktur modal yang diinginkan. Perusahaan saham konversi bergantung pada struktur modal yang diinginkan perusahaan. Jika perusahaan menginginkan proporsi ekuitas yang lebih besar dalam struktur modalnya, maka penerbitan saham konversi dapat menjadi salah satu cara untuk mencapainya. Kemudian biaya pembiayaan. Ini adalah perbandingan biaya pembiayaan yang dikeluarkan oleh perusahaan melalui saham konversi dengan cara alternatif untuk mengumpulkan dana seperti pinjaman atau saham biasa. Saham konversi dapat menawarkan biaya pembiayaan lebih rendah ketika suku bunga pasar tinggi, serta kepemilikan dan kendali. Jadi melalui penerbitan saham konversi, kepemilikan pemegang saham yang ada terdilusi, tapi secara tidak langsung ya, nggak langsung yang serta-merta, tapi akan di akhir waktu lah nanti terjadi dilusinya. Nampak pengendalian perusahaan dari dilusi ini juga perlu dipertimbangkan oleh perusahaan. Jadi itu tadi faktor-faktor yang udah saya jelaskan terkait penerbitan saham konversi dan struktur modal. Selanjutnya kita akan melihat contoh-contoh nyata. Nah, jadi ada dua contohnya. Yang pertama pada tahun 2013 dan 2014 ini perusahaan Tesla butuh banyak dana dan mereka menerbitkan konversi saham senilai lebih dari 2 miliar US dollar ya. Dan apa yang terjadi pada struktur modalnya? Pada jangka pendek, untuk jangka panjangnya naik, struktur modal lebih leverage, namun beban bunga ringan dan investor punya kepercayaan tinggi karena punya potensi konversi. Dan dampak jangka panjangnya apa? Ketika harga saham Tesla melonjak tinggi di tahun berikutnya, investor mulai mengonversi obligasi saham. Ini membuat jumlah saham beredar bertambah. Delusi pemegang ini terjadi pada pemegang saham lama ya, terjadi delusi. Utang menurun drastis, rasio utang terhadap ekuitas turun signifikan, ekuitas meningkat, dan itu memperkuat struktur modal perusahaan. Jadi keputusan Tesla ini sangat tepat ya, mengumpulkan dananya sukses, dan jadinya juga investornya jadi bagus. Good job buat Tesla. Jadi sukses ya intinya. Kemudian untuk
Kasus yang kedua ini dari Netflix. Pada tahun 2011, Netflix memerlukan dana untuk ekspansi layanan streaming ke luar negeri dan menerbitkan obligasi konversi sebesar 200 juta US dollar. Ini Netflix sama Tesla sama-sama memilih obligasi konversi ya, karena ini adalah salah satu dari bentuk jenis saham yang bisa dikonversikan. Nah, bagaimana dengan Netflix tadi? Nah, beberapa tahun kemudian pasca obligasi konversi itu terbit, harga sahamnya naik tinggi karena pertumbuhan pelanggan dan ekspansinya berhasil. Investor mulai mengonversi obligasi menjadi saham karena mereka bisa untung besar. Bisa kita lihat dampak terhadap struktur modal Netflix yang sebelum konversi, utang bertambah, jelas, modal sendiri tetap, kemudian tidak ada dilusi, struktur modal lebih banyak, utang seimbang. Kemudian yang setelah konversi, utang berkurang, modal sendiri meningkat, ekuitas naik, ada dilusi saham pada saham baru yang diterbitkan, serta struktur modalnya lebih seimbang. Jadi bisa kita simpulkan Netflix dan Tesla sama-sama bagus ya, keputusannya diambil bijak dan sama-sama sukses. Ini bakal menjadi ilmu untuk kita semua bahwa saham konversi itu bisa menjadi alternatif yang sangat baik dibandingkan harus langsung mengambil hutang baru ataupun menerbitkan saham baru. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ini menjadi khasanah ilmu bagi kita semua. Dan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.